Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Doremi Dongeng Arek Milenial. Nah, kita hari ini bersama dengan Kak Umi ya. Sapa dulu Kak. Teman-teman semua, adik-adikku yang manis dan cantik. Iya. Ada yang ganteng. Iya. Hari ini Doremi pertama kali dalam bulan puasa ya Kak Umi ya. Bagaimana sahabat pustaka semuanya? Masih semangat puasanya? Tentu masih semangat ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan menemani puasa kalian dengan acara Doremi seperti itu. Nah, nanti Kak Umi, sebelum kita masuk ke cerita, ini saya mau menyampaikan perubahan jam layanan kita selama bulan puasa. Nah, selama bulan puasa itu jam layanan perpustakaan itu Senin sampai dengan Kamis jam 8:30 sampai dengan jam 2. Terus kalau untuk hari Jumat 8:30 sampai jam 3:30. Jadi lebih panjang di hari Jumat. Lebih panjang di hari Jumat seperti itu sahabat pustaka. Jadi sambil ngabuburit siang-siang mungkin kamu bisa datang ke perpustakaan walau masih agak siang nggak apa-apa. Misalkan hari Jumat 3:30 nya kan tutup. Nah, pulangnya sambil ke alun-alun atau ngabuburit itu kan bisa ya kami. Jadi di perpustakaan itu kan lebih nyaman, ada AC-nya, ruangan harum, sambil belajar, keliling dunia. Ada buku religi kan? Ada banyak buku religi itu banyak juga di referensi. Kita kalau buku umumnya ada 3 rak. Kalau di buku referensinya itu juga banyak deposit referensi itu banyak sekali tasawuf seperti itu banyak sekali. Jadi sahabat pustaka semua kalau mau berkeliling ingin tahu tentang sejarah dan lain-lain cukup datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, untuk mengisi waktu luangnya kita bisa ngedem juga ya di bisa tambah ilmu, wawasan. Nah, Kak Umi hari ini Kak Umi mau bercerita tentang apa ini? Bercerita tentang rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia. Jadi nanti Kak Umi bercerita sambil belajar, sambil mendongeng. Nah, kita coba pakai 2 bahasa. Dua lebih bahasa seru kan? Sahabat pustaka. Bahasanya apa nih? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa asing? Kita coba pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, dan yang kedua pakai bahasa internasional. Bahasa apa coba? Bahasa Inggris gitu ya. Kita nanti belajar sambil belajar mengulas budaya-budaya yang ada di Indonesia, sekalian kita belajar 2 bahasa. Bilingual selain berbahasa Indonesia juga berbahasa Inggris. Seperti itu sahabat pustaka. Nah, biar tidak memakan waktu lama, kita mulai aja ya Kak. Oke. Mari sahabat pustaka, kita persilakan Kak Umi untuk bercerita kali ini. Silakan langsung kita mulai untuk bercerita. Jadi ini judulnya Jelajah Rumah Adat Nusantara a map of traditional Indonesian house gitu ya. Seperti apa rumah nanti akan saya ulas untuk beberapa rumah yang lebih familiar di Indonesia gitu ya. Nah, sambil mendongeng membaca buku nanti Kak Umi akan menjelaskan baik di situ dalam bilingual Indonesian or English gitu ya nak ya. Kita mulai memakai English conversation dulu English language. Oke, kita mulai ini dari buku Kak Umi kita belajar bersama-sama. My name is Danu.
I love adventures and learning new things. One day, I found a magical map in the library. Nah, seperti sekarang Kak Umi ada di library, dinas perpustakaan ya, tepat di perpustakaan Tulungagung. This is a map of traditional Indonesian houses. I exclaimed exactly. Suddenly, the map glowed bright light and pulled me inside. Nah, translate ya. Namaku Danu. Nah, ini si pendongeng, si yang membuat cerita namanya Danu. Aku sangat suka berpetualangan, belajar tentang sesuatu atau hal yang baru. Suatu hari aku menemukan buku ajaib, peta yang ada di perpustakaan library. This is a map of traditional Indonesian houses. Nah, ini adalah map peta rumah tradisional yang ada di Indonesia. Nah, dengan seruku, nah seru saya sangat excited, nah sangat bersemangat, dan tiba-tiba map itu bersinar, bercahaya, menarikku di dalamnya, tertarik di dalam sebuah buku itu tadi ya. And then I landed in the middle of a village with unique houses. What is that? A man greeted me. Welcome to Java. This is a Joglo house. Nah, ini adalah rumah Joglo. Joglo house. This house a high roof, shape resembling a mountain, a sacred and high place in Javanese philosophy. He said, ini adalah, nah, ada seorang laki-laki. Nah, selamat datang di rumah Jawa. Nah, ini namanya rumah Joglo ya, namanya rumah Joglo. Rumah ini memiliki atap yang besar, bentuknya seperti gunung. Nah, semuanya pasti tahu karena kita orang Jawa harus tahu ya rumah Joglo ya nak ya. Banyak filosofinya ya Kak. Kalau orang Jawa itu biasanya itu rumah itu mengandung filosofi maknanya tersendiri. Maknanya mungkin dari atapnya itu bagaimana. Iya, terus ada seperti itu ya. Nah, ini dilanjut. I entered the Joglo house and saw beautiful carvings on the wood. Nah, aku masuk di rumah Joglo dan melihat keindahan ukiran, seni ukir di kayu. Nah, ada ukiran kayu-kayu memiliki makna tersendiri. Biasanya menceritakan tentang sejarah, atau mungkin tergantung ya, itu tadi rumah Joglonya ada di kerajaan atau ada di rumah pribadi. Ada juga yang ukirannya berupa daun pohon. Nah, itu sebagai filosofi kehijauan hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, every carving has a meaning. The man side. Setiap ukiran-ukiran tadi sudah Kak Umi jelaskan memiliki makna tersendiri. I was amazed by the rich culture. Aku sangat bangga, sangat kagum sekali dengan budaya yang sangat kaya ini. Suddenly, the map glowed again. Tiba-tiba map itu bercahaya kembali. Apa itu map? Map adalah peta. I was transported. Aku berpindah to Sumatra Island. Berpindah di Pulau Sumatera. In front of me stood a grand gadang house with carved roof like buffalo horn. Nah,
Ini ada buffalo horn, yaitu biasanya ada tanduknya. Apa itu buffalo? Siapa yang tahu? Kerbau, tanduk kerbau. Ya. This is the traditional house of the Minangkabau. Saya paling suka Kak, bentuk rumahnya dengan Iya, Minang unik itu ya. apa ya megah gitu loh Megah Kak. ya. Iya, padahal dari papan kayu terus bertingkat gitu Bertingkat. ya. Tapi arsitekturnya itu tuh sangat mengena seperti itu ya. Unik sekali, Unik. especially ya. Paling bagus gitu. Kemudian, nah saya berpindah di Pulau Sumatera. Kalau di Jawa insya Allah nggak asing ya, banyak sekali restoran Padang ya. Pasti tahu terkait Padang itu seperti apa, ada gambarannya, rumah-rumahnya seperti apa. Nah, di depanku ada rumah gadang yang atapnya melengkung. Nah, paling unik sekali. This is unique ya nak ya. Seperti tanduk kerbau. This is the traditional house of the Minangkabau. Ini adalah rumah tradisional orang-orang Minangkabau. Ucap perempuan sambil senyum. A smiling woman sighed. Again, next, the woman explained. Perempuan itu menjelaskan, Gadang House is inhabited by many families and represent cooperation. I observed the unique Minangkabau carvings. This is amazing. I exclaimed. Perempuan itu tadi menjelaskan ini adalah rumah gadang. Dalam rumah gadang itu dihuni banyak keluarga. Jadi tidak hanya satu kepala keluarga ya, banyak keluarga karena saking besarnya. Itu tadi menjadi cerminan gotong royong. Jadi nanti lebih dari satu keluarga itu setiap hari dalam kesehariannya itu bekerja sama untuk kegiatan bersama, masak-masak bareng, melakukan pekerjaan bareng-bareng gitu ya. Dan aku melihat ukiran yang sangat unik di rumah tersebut. Nah, ukiran Minangkabau yang sangat unik. Aku sangat kagum sekali, seruku. Wow, Nah, berarti kalau di Minangkabau itu Kak, lebih mengena ke kekeluargaan ya. Jadi satu rumah itu gabungan dari beberapa anggota keluarga. Jadi kekeluarganya itu lebih erat ya. Satu rumah untuk beberapa keluarga. Jadi ngerti. Kalau sekarang biasanya nunggu reunian dulu ya Kak ya. Iya, kita mau kumpul keluarga tunggu reunian. Ya. Kalau di sana langsung ya Kak. Seperti ini kan kita jadi tahu. Nah, lanjut ya nak ya. Perjalanan berlanjut. Once again, satu lagi. The map took me to another island. Peta itu membawaku lagi di pulau yang lain. I saw a tall wooden house with a thatched roof. Di situ aku melihat rumah pohon yang tinggi sekali dengan atap jerami. Nah, seperti yang Kak Reka lihat kan, seperti ini ya nak ya. This is a Honai house from Papua. Ini adalah rumah Honai dari Papua. Jadi dari ujung barat kita ke ujung paling timur Indonesia, side of France. Sungguh luar biasa Indonesia. Hari ini kita berkeliling Indonesia dulu ya, sambil bercerita. Itu maksud kakak tadi, gimana kita datang perpustakaan, tapi kita juga bisa berkeliling dunia. Ini kita keliling satu negara aja. Iya, kita berimajinasi ya. Lanjut, next, Honai is small to keep us warm. Jadi rumah Honai ini
menjaga kita agar tetap hangat. Kenapa agar tetap hangat? Karena rata-rata di wilayah Papua itu daerahnya dingin, pegunungan. Ekstrim ya, Ekstrim ya Kak, hutan dan pegunungan. Coba Kak Umi sama Kak Reka tanya ya, pegunungan yang tertinggi ada di Indonesia itu ada di pulau mana? Nah, Jayapura ada di, ya? iya ada di Puncak Jaya. Jaya, Nah iya. itu kenapa rumahnya? Soalnya di sana ada apa ya? Es abadi itu ya? Iya, Yang di gunung es abadi puncaknya itu di Puncak iya. Jaya. Iya. Jadi Indonesia itu walau terdiri dari 2 iklim, hujan dan panas, tapi ada saljunya juga. Iya, surganya dunia. Jadi Iya. kecil, sepenggal dari hal kecil yang ada di seluruh dunia itu ngumpul di Indonesia. Iya. Ada semuanya. Jadi Ya. kita perlu berbangga ya dengan Indonesia itu Indonesia Wow. yang kaya ya, kita harus proud ya, harus berbangga. And then next, we live inside to protect ourselves from the cold weather. Jadi kami, nah orang Papua bertempat di sini melindungi kami dari cuaca yang sangat dingin. The child side, ucapan ya anak kecil yang dari Papua itu. I stepped inside and feel the warmth. Nah, aku masuk dan aku merasakan kehangatan tersebut. Oke, next Ya. kita berjalan-jalan lagi menuju kemana ya? The map glowed again. Peta itu bercahaya kembali, and I found myself in Kalimantan Island. Ya, ini Nah. pulau terbesar di Indonesia. Yaitu Kalimantan. Kalimantan. Dalam satu pulau itu ada berapa negara? Coba di Kalimantan itu, di Pulau Kalimantan. Ada Malaysia ya. Oh iya, Satu lagi Malaysia. ada Brunei Darussalam. Brunei apa sih itu tuh? Ya. Iya, ya yang sebagian ya. ada di ujung paling utara ya nak ya. ya. Itu ya teman-teman atau anak-anakku semua. Nah, lanjut, I saw a long house with many wooden pillars. Nah, aku melihat rumah yang panjang sekali dengan banyak pilar-pilarnya. Ya. Ini ya, arsiteknya kayaknya pampang gitu ya. Bertingkat gitu ya, Iya, Kak. bertingkat, unik seperti rumah sekarang. Berarti dari dulu sudah modern ini Iya. ya Kak ya. Iya, mungkin dengan begini tuh kan melindungi dari hewan-hewan. Dari hewan iya, karena wilayah Kalimantan itu banyak hutan belantara. Iya, Jadi untuk seperti itu. melindungi diri dari hewan, buas. Jadi dibuatlah itu kan- rumah yang seperti ini bertangga Tingkat, ya, iya. tingkat kayak gini. This is rumah betang. Jadi namanya rumah betang. karena membentang gitu ya. Iya mungkin ya membentang panjang gitu. seperti itu. Dayak Menside. Nah, itu ucapan Dayak. Nah, suku Dayak. Ya, Kalimantan suku Dayak. Jadi Dayak itu banyak ya, ada Dayak Kalimantan, ada Dayak Papua, yang memiliki ras dan ciri khas yang Masing-masing berbeda, tidak sama ya. This house is home to many families and symbolizes unity. The man's side, ucapan laki-laki itu. Nah, ini adalah rumah yang di dalamnya banyak gabungan dari beberapa keluarga. Nah, Hampir seperti sama tadi di gadang ya. tadi. Gadang ya. sama di gadang. Nah, sebagai simbolis persatuan kerukunan orang Dayak. Jadi isinya dihuni banyak sekali keluarga. Katakanlah satu keluarga itu beranak pinak Beranak sampai- pinak. Iya, jadi satu lebih gitu. dari 5 kakak, lebih sampai juga 10 kakak yang ada di sini. Saking Soalnya rumahnya besarnya. besar ya. Iya. Iya. I nodded in understanding. Aku mengangguk paham. Kalimantan's culture was truly rich. Nah, jadi Sangat kaya ya. sangat kaya budaya Iya. Kalimantan ya. Iya. Banyak sekali seperti inilah Indonesia. Apalagi sekarang itu ada IKN-nya di sana. Saya penasaran dengan Iya ya, kapan ya kita ke sana ya? Kita cuma bisa lihat lewat
IKN VT dibangun. lewat saya biasanya kalau ke IKN itu lewat VT-nya kan ada yang biasanya live gitu Kak, jalan-jalan iya. malam di IKN Bagus seperti itu. sekali membuat kota hutan ya, Iya, rencana iya, dengan seperti itu. Wow dengan sekali tema waktu itu. Arsiteknya Arsiteknya dan itu sangat bagus. Saya bagus. lihat dari live-nya teman itu di sana Iya, juga. Kapan bisa ke sana? Ya Bisa ke semoga sana ya bisa ke sana. Iya. Lanjut kita melanjutkan perjalanan. I arrived. Nah, saya sampai in Sulawesi Island. Ya. And I saw a tongkonan house with a unique roof. Aku melihat rumah tongkonan dengan atap yang unik sekali. Ya. Hampir mirip ya, pampang juga. Iya, Cuma bentuk atas atapnya Atapnya itu itu mungkin punya berbeda. simbol masing-masing setiap daerahnya. Iya. Seperti di Sumatera, Kalimantan tadi kan juga Jawa tingkat memiliki ya, punya keunikan ciri khas. ya, cirinya masing-masing juga seperti itu. Oke. Nah, di situ ada an elder from Toraja said. Nah, ada tetua ya. Berarti ini dihuni oleh tetua tokoh ya. Atau Seorang kalau di tokoh sini dari Toraja. kalau lurah gitu ya. Biasa ya, sesepuh. Sesepuhnya. Nah, ini iya. tongkonan is our ancestral heritage. Jadi tongkonan adalah warisan leluhur kami. Jadi rumah ini diturunkan dari kakek moyang, nenek moyang, terus Kakek turun buyut, turun, ke seperti anak itu. cucunya seperti itu. Iya. Tetap dilestarikan. Nah, every tongkonan house has special carvings full of meaning. He continue. Ucapan kelanjutan dari tetua itu tadi. Setiap rumah tongkonan memiliki ukiran yang spesial, full, banyak ukiran. Berarti ciri khas rumah-rumah yang ada di Indonesia itu ada ukirannya ya Kak Iya, ya. setiap daerah itu memiliki ukirannya sendiri-sendiri. Seperti dengan itu. ciri khas Ya yang itulah sendiri. Indonesia yang beraneka ragam gitu. Kalau di Jawa mungkin ada batik kawo seperti itu. Seperti jenis batik. Iya, batik-batik itu kan semua ukiran-ukirannya. Yang terkenal kalau di Jawa itu kan Jepara itu ya. Ukiran Ukirannya Jepara. seperti itu. Paling terkenal ya. famous. Jadi setiap daerah itu memiliki ukirannya masing-masing. Iya. Setiap suku punya identik ciri khas, seperti keunikan. Justru keunikan itu akan mengundang banyak wisatawan ya, Iya. baik dari luar negeri ataupun dari lokal kita aja, yang mau belajar ya, gitu ya, dan menambah devisa negara, ekonomi bisa berputar. Lanjut, next, I was even more amazed by Indonesia culture. Nah, di situ aku sangat kagum sekali, lebih kagum dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, lanjut, the map shine brightly and brought me home. I woke up in the library with a book on traditional houses in my lap. Akhirnya itu tadi map buku membawa itu bercahaya. Buku map itu tadi, peta tadi bercahaya, bersinar dan membawaku ke rumah. Aku terbangun dan tiba-tiba aku di perpustakaan dengan memangku buku tradisional ya, buku rumah Indonesia, rumah tradisional yang ada di Indonesia. Lanjut, next, I must share this story with my friend. I exclaimed excitedly. I ran outside. Aku harus menceritakan cerita ini, mimpiku ini dengan teman-temanku. Aku sangat tertarik. Aku lari keluar.
Oke, next. At school, di sekolah. Nah, seperti kalian mungkin bertemu dengan hal yang baru atau mungkin Kak Umi sendiri habis bermimpi atau bertempat di tempat yang baru. Pasti rasanya Akan ingin bercerita ya, membagikan ke teman-teman ke sekolah Jadi atau dia tadi kan bermain di perpustakaan, membaca buku. Dia itu bisa jalan-jalan Jalan, Indonesia Indonesia. dengan tahu apa tadi dari Banyak. buku bacaan tadi yang dari rumah-rumah rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia. Jadi Seperti dia apa? menceritakan kembali kepada teman-temannya seperti itu, sahabat pustaka. Nah, jadi perpustakaan itu tidak hanya monoton buku, tapi tempat rekreasi juga seperti itu. Rekreasinya gimana? Dengan kita berimajinasi. Jadi seperti itu. biar seru membaca itu tidak hanya terfokus membaca saja. Iya. Kita berimajinasi biar seru ya Kak ya. Jadi Kalau seolah-olah kita itu membaca. ke sana, kita membaca fokus, tapi kita itu berimajinasi. Dengan seperti itu kita itu menciptakan dunia kita sendiri Dunia seperti kita itu sendiri. ya. Iya. Oke, lanjut. At school I start my adventure. Traditional houses saw Indonesians amazing diversity. Nah, di sekolahan aku menceritakan petualanganku, yaitu rumah-rumah. Aku menunjukkan rumah-rumah tradisional Indonesia. Aku sangat kagum sekali dengan keberagaman tersebut. Nah, seperti itu kan kalian. Iya. Oh ya Kak, tadi di awal Kak Omi kan membaca buku ya dari buku juga. Nah, bisa di-share bukunya dari mana, terus judulnya apa, mungkin dari perpustakaan juga ya Kak. Nanti akan saya share ya, biar tambah ngerti, biar perpustakaan semakin rame. Selain itu kita juga ngasih penghargaan buat si pengarang, si pembuatnya itu tadi. Nanti adik-adik itu bisa biar tahu, bukunya pekarangannya siapa ya, kok seru banget. Kemudian adik-adik bisa datang ke perpustakaan untuk mencari buku itu dan dibaca. Kan enak lebih membaca sendiri mungkin selain dari kita jelaskan tadi ya Kak. Mungkin ada buku lainnya lagi yang lebih seru lagi. Kemarin tuh saya membaca itu tentang Kak. Peradaban yang ada di benua Afrika. Nah, itu pasti lebih seru itu banget. Afrika. Nah, seperti itu. Banyak sekali buku-buku yang mencantumkan tentang negara luar juga. Jadi kita tidak harus ke sana. Sejarah Kita harus tidak harus ke terbang ke sana. sana. Ya, yang penting kita berusaha tahu dulu ya, kalau ada rezeki ya siapa tahu ya Kak ya kita bisa ke sana. Iya, tapi sebelum ke sana kan kita paling tidak sudah tahu lah bagaimana gambarannya di sana. Itu lewat apa? Cukup lewat buku, sahabat pustakawan. Kita lanjutkan. No, I know. Sekarang aku tahu. Traditional houses are not just buildings, but reflection of a rich culture. I am proud to be part of Indonesia. Nah, sekarang aku tahu rumah adat bukan hanya bangunannya saja, tapi cerminan kebudayaan yang kaya. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Seperti itu. Ya, Indonesia I love Indonesia, cinta tanah air ya, Nak, ya. Nah, ini bukunya sahabat pustaka. Nah, ini Kak Umi ambil dari penerbit Serbajaya Surabaya ya. Iya, terus ini pengarangnya. Ini penyusunnya. Oh, Puput ini, bukunya seperti ini ya. Seperti itu. Iya. Aja enggak boleh kita proses bukunya. Mungkin ada di perpustakaan. Selain buku cerita Maps Traditional Houses Invitation, mungkin ada banyak lagi buku-buku cerita yang lainnya tentang kebudayaan, tentang mungkin dongeng-dongeng, cerita rakyat, ataupun tentang apa ya,
pembelajaran, banyak sekali buku-buku itu kita bisa berimajinasikan Iya, lagi, berimajinasi. seperti itu. Nah, sahabat pustaka semuanya, sambil kita kalau ngabuburit kan sore ya Kak. Sore ini Biar apa kita ya tetap kalau siang ini? Iya, biar tetap bersemangat di bulan puasa itu kita tetap ambil kegiatan yang positif, Oh, yang seperti positif, itu. yang berpahala Nah, begitu ya. iya. Kak, kan ada ya kalau kita itu setidaknya ya ada yang berpahala kalau setidaknya kita menambah wawasan ya Kak ya. Iya, ilmu Berbagi ya, ilmu. ambil ilmu seperti itu. Oh ya, Kak, ini kan perpustakaan itu ada mau penambahan program baru. Apa itu? Kita itu mau ada mini theater, Kak. Wah, bagus tuh. Apa Theater ya? ini apa mini Kayaknya theater ya? Iya, seperti itu. Iya. Nah, kita di ruang lantai 2 itu kan mau kan ada ruang audiovisual. Iya. Selain untuk tempat berdiskusi. Nah, untuk sahabat pustaka itu kalau biasanya ada kegiatan apa itu kan biasanya kita menyediakan tempat diskusi juga untuk adik-adik teman-teman kuliah mahasiswa itu. Nah, di lantai atas itu juga ada. Disediakan ya sekarang. Iya. Jadi lebih Dari dulu berluas. sudah ada. Oh, baru dari dulu tahu. sudah ada, tapi baru tahu ya. Iya. Jadi Nah. semisal ada tugas-tugas kampus, tugas kelompok gitu. Bisa, tapi Bisa. kuotanya tidak sebanyak di kantor ruang rapat yang di itu Timur. kuotanya di sini. maksimal berapa orang Kalau itu? di sini itu sekitar 30-25. Oh, enak itu. Jadi Iya. nanti kita bisa sambil mengerjakan tugas, kalau kesulitan bisa cari Iya. referensi Iya. buku. Nah, Tinggal di lantai turun ke 2 bawah. itu kan ada ruang referensi dan deposit, terus ruang audiovisualnya Iya. seperti itu. Tapi ini kita ada kebijakan baru, entah nanti launchingnya, ditunggu launchingnya. Iya. Tetap pantengin di IG kita di Din Perpusita. Nah, nanti ada launchingnya kapan? Tetap ikuti di IG kita ya Kak. Nah, itu iya. kita audiovisual itu akan disulam menjadi mini theater seperti itu. sekali. Nah, nanti tuh seperti dari sahabat pustaka itu yang mau berkelompok, berkunjung kelompok itu. Iya. Nah, itu bisa ada kita putarkan film. Iya, itu nanti izinnya berapa hari sebelum hari H? Ya paling tidak H-1 atau H-1 H-2 ya. seperti itu Kak, biar kita juga persiapan ya. pemustaka itu dari jenjang apa, umum atau pelajar atau mungkin anak-anak seperti itu. Jadi kita bisa menyiapkan apa yang akan kita sajikan seperti itu Kak. Tunggu ya nanti launchingnya, tetap ikuti terus kegiatan yang ada di IG kita. Terus untuk sahabat pustaka semua yang mau daftar anggota, misalkan yang jauh puasa-puasa mungkin males ya mau dari, nah itu bisa daftar lewat online, yaitu Dakon, daftar anggota online. KTA-nya itu lewat online Kak. Bagaimana caranya? Nah, kalian kalau sudah follow IG, di situ ada link. Nah, di link itu nanti kamu bisa klik, kemudian di situ ada menu-menunya, nanti klik layanan online. Nah, layanan online atas sendiri nanti ada daftar anggota online. Nah, di situ ada Google Form. Sahabat pustaka bisa mengisi data sahabat pustaka, cukup nanti mengirimkan foto diri dan kakak, di-upload gitu Kak. Nah, setelah itu nanti cukup verifikasi lewat email. Kita nanti akan verifikasi, kemudian nanti kartu anggotanya akan dikirim lewat email Kak. Nah, sekarang kita ikut-ikutan digitalisasi gitu loh. Kita ikut modern. Iya, digitalisasi, jadi memanfaatkan teknologi untuk kan lebih efisiensi. Biasanya kalau dicetak itu kebanyakan hilang dan yang lain. Nah, kalau di HP, insya Allah kalau HP kan selalu dibawa kemana-mana. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita kirim lewat email, kemudian bisa di-download, nanti itu bisa langsung scan barcode pakai HP Kak. Jadi kayak QRIS gitu loh. Pakai QRIS. Agak itu kan lebih agak menggampangkan ya. Iya, pasti gampang. Iya, kalau berhubungan dengan gadget, insya Allah semuanya pasti bisa karena
hampir tidak. semua Iya. orang itu Makanya pegang. kadang kan males ke perpustakaan itu kadang Iya. bisa baca buku lewat HP. Nah, jangan salah, perpusda juga punya buku digital yang bisa itu. diakses lewat HP-nya, HP sahabat pustaka semua. Karena kita juga punya beberapa titik baca Kak Umi. Titik gitu. bacanya ada di MPP, Nah, ada itu. mungkin kalau pas sahabat pustaka, Bapak Ibu semuanya itu pas di MPP. MPP itu di Mall Pelayanan Publik itu antriannya banyak. Mungkin bisa sambil baca buku di sana, ada scan barcode titik bacanya juga. Itu ada buku-buku digital dari perpustakaan. Kemudian ada di alun-alun. Mungkin yang banyak yang dipakai itu yang di alun-alunnya ya, sebelah air mandi yang dalam loh Kak. Bukan di luar, di dalam ya. Itu ada titik bacanya juga seperti itu. Kalau pas main outbound atau main di alun-alun, nah itu bisa scan titik bacanya itu lewat HP. Kalian juga bisa menjadi pengunjung perpustakaan lewat dunia maya. Seperti itu sahabat pustaka. Senang ya membaca di bawah pepohonan yang rindang, banyak burung-burung ya. Iya, itu jadi misalkan pas mungkin perpustanya pas jamnya tutup atau apa Sabtu Minggu misalnya rame, tetap bisa kamu membaca lewat HP kalian. Jadi tidak kalah dengan yang aplikasi-aplikasi seperti itu sahabat pustaka. Nah, ada lagi Kak Umi, ini ada kegiatan kita kemungkinan ada lomba mendongeng atau kalau anak-anak itu ada lomba bertutur. Nah, itu bahasa apa Kak? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa Indonesia. Ya, kalau nanti pakai bahasa Inggris kan biasanya storytelling seperti itu. Storytelling. Nah, kalau ini kita pakai bahasa Indonesia. Iya, biar nanti semua publik bisa menjangkau, terus kita apa ya? Nah, kebetulan kalau biasanya itu kan kalau yang dulu-dulu ya Pak, itu kan dari adik-adik yang SDMI seperti itu. Nah, tahun ini insya Allah kita akan membuka yang umumnya juga. Nah, itu seperti itu sahabat pustaka. Nah, nanti tetap itu tadi pantengin terus jadwal kegiatan apa yang ada di IG kita. IG-nya apa Kak? Din Perpusipta. Nah, lewat IG itu nanti kalian akan tahu kegiatan-kegiatan kita. Akan kita share, pendaftarannya pun gampang, kita online juga seperti itu. Nah, sahabat pustaka, untuk hari ini terima kasih Kak Umi sudah ditemani. Saya juga terima kasih bisa berkunjung di sini. Ini Kak Reka mengucapkan terima kasih pada sahabat pustaka. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dan minta maaf apabila kita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.